Shalom, shalom, puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, penyertaan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami kembali lagi rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati hamba-Mu yang kami menyampaikan, dan kiranya Kau berkati kami yang mendengar, supaya firman-Mu benar-benar menjadi berkat bagi kami semua. Ya Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Perenungan pada hari ini terdapat pada Yunus pasal yang keempat. Di sini saya akan membacakan bagi kita semua. Yunus pasal 4, dengan perikop Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Ayat yang pertama, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon carak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon carak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon carak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesuh dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon carak itu?" Jawabnya, "Selayaknyalah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon carak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sangat sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak." Puji nama Tuhan. Untuk pembacaan kita ini, saya mengambil satu tema, yaitu penentuan Allah dalam kehidupan kita. Di sini Nabi Yunus adalah seorang nabi pilihan Allah, di mana Yunus dipilih Allah untuk memberitakan suatu kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang Niniwe. Orang-orang Niniwe ini adalah orang yang sangat jahat, orang yang sangat berdosa, dan Yunus diperintahkan dan Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, memberitahu bahwa apabila orang Niniwe tidak berbalik dan bertobat, Tuhan akan menunggang balikan kota itu. Tetapi yang pertama, Yunus tidak mentaati. Dia lari dari Tuhan, pergi ke kota Tarsis. Tetapi di situ Tuhan menghukum Yunus dengan mendatangkan badai waktu Yunus ada di kapal. Setelah itu Yunus dibuang ke laut dengan penentuan atau sudah sepakatan dari semua penumpang di kapal itu. Setelah itu Yunus dimakan oleh ikan besar. Di situ Yunus merasa menyesal. Dia berdoa meminta ampun kepada Tuhan. Setelah itu
selama 3 hari 3 malam Yunus ada di dalam perut ikan besar itu. Karena seizin Tuhan, ikan besar itu memuntahkan Yunus. Dan setelah Yunus sudah dimuntahkan oleh ikan itu, Tuhan berfirman kembali kepada Yunus untuk datang kepada kota Niniwe untuk memberitahukan bahwa Tuhan akan menunggang balikan kota itu apabila orang-orang Niniwe tidak bertobat. Tetapi Yunus merasa kesal. Seperti pada ayat yang pertama, dia sangat kesal. Karena apa? Karena ternyata Tuhan mengampuni kota Niniwe. Tetapi pada pasal sebelumnya, di mana orang-orang Niniwe ini bertobat dan meminta ampun kepada Tuhan. Dan pada Yunus 3 pasal 3 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah direncanakannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, karena Tuhan melihat bahwa orang Niniwe bertobat dengan sungguh-sungguh, Tuhan menyesal karena sudah merencanakan hal itu. Tetapi ternyata hal ini mengesalkan hati Yunus. Nah, apa sih yang harus kita pelajari dari kisah Yunus ini? Di sini ada 2 hal yang kita akan pelajari mengenai penentuan Allah. Yang pertama, jangan merasa kesal dengan penentuan Allah. Di sini dengan jelas di pasal 4 di mana Yunus begitu kesal kepada Allah. Karena apa? Karena Allah mengampuni orang-orang Niniwe. Karena apa? Yunus merasa orang Niniwe ini adalah musuh bangsa Israel. Karena itu dia berharap sekali bangsa ini, orang-orang Niniwe ini dimusnahkan oleh Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan melihat kesungguhan orang-orang Niniwe untuk bertobat, akhirnya Tuhan mengampuni. Tapi di sini orang-orang pada saat ini pun sering seperti itu. Kita merasa kesal apabila kita merasa apa yang kita pandang baik, apa yang kita pandang tidak baik, ternyata oleh Tuhan dipandang baik. Seringkali kita juga kesal sama orang-orang di sekitar kita. Kadang kita merasa ini baik, tapi ternyata orang itu bilang enggak, itu tidak baik. Di situ juga kita merasa kesal sama Tuhan di saat kita merasa kecewa, merasa benar-benar hidup kita sudah terpuruk sekali. Kita seringkali bilang, Tuhan lebih baik aku mati. Lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi pada ayat ini, pada pasal ini ayat yang keempat, Yunus 4 ayat 4, tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Nah, di saat kita merasa kesal dan terucap kata-kata, lebih baik aku mati Tuhan, lebih baik aku mati. Dan apabila Tuhan mengatakan layak engkau marah, betul, kita tidak layak untuk marah. Karena apa? Penentuan yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita itu pasti benar. Karena apa? Tuhan lebih tahu segalanya dan tahu bahwa apa yang Tuhan katakan, apa penentuan Allah itu benar. Dan hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari kisah Yunus ini, yaitu penentuan Allah ialah suatu teguran. Pada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, ini Tuhan memberi penentuan di mana Tuhan mengizinkan tumbuh sebuah pohon jarak untuk menaungi Yunus. Tetapi Tuhan ingin tahu seberapa Yunus mengasihi pohon jarak ini. Ternyata Yunus sangat mengasihi. Karena apa? Karena dia merasa terlindungi oleh pohon jarak itu. Tetapi Tuhan membuat tanaman itu atau pohon jarak itu mati dalam waktu 1 malam. Jadi pohon itu ditumbuhkan Tuhan dalam 1 malam dan mati juga dalam 1 malam. Dan di situ matahari itu memberi panas terik sampai
Yunus merasa panas di kepalanya. Karena dia merasa lesu, karena pohon jarak itu mati, dia berkata lagi kepada Tuhan, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi firman Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayakkah aku marah sampai mati. Nah, di sini itu sebuah teguran. Di saat kita merasa kesal dengan penentuan Allah, Tuhan akan menghibur kita. Ya seperti Yunus ini, Tuhan mengizinkan pohon jarak ini tumbuh untuk memberi hiburan kepada Yunus. Karena apa? Dia merasa sukacita dengan adanya pohon jarak ini. Tetapi Tuhan mengambilnya lagi, karena Tuhan memang benar-benar ingin tahu seberapa sih Yunus ini mengasihi Tuhan, mengasihi pohon itu. Dan ternyata Yunus marah lagi sama Tuhan. Tuhan, lebih baik aku mati daripada aku hidup. Di situ Tuhan mendidik melalui pohon jarak itu. Ayat yang ke-10 ini, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam. Nah, di situ menunjukkan bahwa Tuhan sedang mendidik Yunus. Demikian juga Tuhan mendidik kita dalam kehidupan ini. Tuhan tak pernah berhenti mendidik kita. Tuhan tak pernah berhenti menasihati kita apabila kita salah, apabila kita menyeleweng dari penentuan Tuhan. Di sini juga firman Tuhan berkata kepada Yunus, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Nah, itu sama dengan kehidupan kita. Mungkin seringkali kita tuh merasa kayak orang pasti pernah bermasalah dengan teman sepermainan, teman kerja, teman hidup. Pasti ada perselisihan. Dan seringkali kita berharap orang ini lebih baik masuk neraka, lebih baik orang ini mati. Tapi di saat orang ini bertobat, orang ini berbalik kepada Tuhan, dan ternyata Tuhan menerima, ternyata Tuhan mengampuni, kita merasa kesal. Di situ sebenarnya kita dididik, diajari sama Tuhan untuk kita tuh ngerti bahwa orang lain pun berhak menerima keselamatan dari Tuhan. Karena apa? Orang yang di luar Tuhan belum tentu bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Juga belum tentu bisa membedakan mana tangan kiri, mana tangan kanan dengan apa yang mereka punyai. Oleh sebab itu, mari kita sebagai anak Tuhan, mari kita mampu untuk mengerti penentuan Tuhan untuk kita. Dan kita harus mengerti bahwa didikan Tuhan bagi kita itu benar-benar baik adanya. Janganlah pernah kita sampai merasa kesal, marah, bahkan sampai bilang lebih baik aku mati. Karena mati bukanlah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan semua masalah. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan. Biarlah firman Tuhan terus bertumbuh, terus menasihati kita dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, atas firman-Mu yang begitu luar biasa. Tuhan, Tuhan ajar kami Tuhan supaya kami mengerti penentuan yang daripada Engkau. Tuhan, ampuni kami Tuhan apabila kami sering kesal, apabila kami sering marah Tuhan, karena penentuan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami ingin Tuhan lebih lagi belajar lagi Tuhan untuk kami bisa menerima tentuan yang Allah berikan kepada kami. Ya Tuhan, ajari kami lebih dewasa di dalam Engkau Tuhan. Didik kami Tuhan lebih serupa dengan Engkau Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kiranya Kau berkati selalu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.